teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang tindakan preventif dan kuratif terhadap keracunan pestisida, tanda dan gejala, serta pertolongan keracunan pestisida. Tindakan preventif dan kuratif terhadap keracunan. Kasus keracunan pestisida di kalangan pengguna atau petani pada umumnya terjadi karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengguna atau petani tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan umumnya. Yang kedua, pengguna atau petani tidak memiliki informasi yang akurat dan jujur tentang pestisida, risiko penggunaan pestisida, dan teknik aplikasi pestisida yang benar dan bijaksana. Yang ketiga, pengguna pestisida sering tidak mematuhi syarat-syarat keselamatan dalam menggunakan pestisida. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menekan risiko dan menghindari dampak negatif penggunaan pestisida bagi pengguna petani antara lain. Yang pertama, peraturan pemerintah. Banyak peraturan yang mengatur pestisida, termasuk cara penggunaannya, serta tindakan keselamatan yang diambil, dan bagaimana agar peraturan tersebut lebih disebarluaskan dan dilaksanakan dan ditaati dengan lurus. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Pengguna pestisida perlu dibekali dengan informasi yang memadai dan jujur tentang seluk-beluk pestisida dan cara penggunaannya yang legal, benar, dan bijaksana. Latihan semacam ini disisipkan lewat SLPHT atau penyuluhan-penyuluhan pertanian. Yang ketiga, peringatan bahaya. Setiap kemasan pestisida atau brosur yang menyertainya selalu memuat petunjuk penggunaannya, peringatan bahaya, dan petunjuk serta syarat-syarat keselamatan yang harus dipenuhi oleh pengguna. Pengguna disarankan untuk selalu membaca label atau petunjuk penggunaan sebelum menggunakan pestisida. Penggunaan diharapkan juga untuk mempelajari piktogram atau tanda-tanda gambar yang terdapat pada kemasan pestisida atau pada brosur pestisida. Yang keempat, penyimpanan pestisida. Pestisida sebaiknya disimpan pada tempat khusus dan aman bagi siapa saja, terutama anak-anak. Pestisida yang harus disimpan di wadah aslinya. Bila diganti wadah, harus diberi tanda yang besar dan jelas pada wadah tersebut dan peringatan tanda bahaya. Yang kelima, tempat kerja. Tempat kerja untuk mencampur pestisida harus bersih, terang, dan berventilasi baik. Pencampuran pestisida harus dilakukan di luar ruangan. Sediakan pasir atau serbuk gergaji dan air di dekat tempat kerja. Pasir atau serbuk gergaji tersebut berguna untuk menyerap atau membersihkan pestisida yang tumpah, dan air digunakan untuk mencuci tangan bila terkena pestisida. Yang keenam, kondisi kesehatan pengguna. Pengguna atau petani dalam kondisi kesehatan yang sehat, kuat, dan perut cukup terisi. Anak-anak di bawah umur jangan pernah diizinkan bekerja dengan pestisida karena anak-anak badannya masih lemah dan sering tidak peduli terhadap risiko pestisida. Anak-anak juga bekerja secara sembrono. Yang ketujuh, penggunaan pakaian atau peralatan pelindung. Pakaian atau peralatan pelindung tubuh harus dipakai bukan saja waktu aplikasi, tetapi sejak mulai mencampur dan mencuci peralatan aplikasi sesudah aplikasi selesai. Ada 4 langkah untuk menjamin keselamatan pengguna, orang lain, dan hewan peliharaan di sekitarnya, yaitu yang pertama, sebelum melakukan penyemprotan. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah jangan melakukan pekerjaan penyemprotan pestisida bila merasa tidak sehat. Jangan mengizinkan anak-anak berada di sekitar tempat pestisida yang akan digunakan atau mengizinkan anak-anak melakukan pekerjaan penyemprotan pestisida. Jangan masukkan makanan dan sebagainya ke dalam kantung pakaian kerja. Yang kedua, ketika melakukan aplikasi. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah perhatikan arah angin. Jangan membawa makan, minum, atau merokok selama penyemprotan atau mengaplikasi pestisida. Jangan menyeka keringat di wajah dengan tangan, sarung tangan, atau lengan baju yang terkontaminasi pestisida untuk menghindari pestisida masuk ke dalam mata atau mulut. Bila nozzle tersumbat, jangan meniup nozzle yang terkontaminasi langsung dengan mulut. Yang ketiga, sesudah aplikasi. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah cuci tangan dengan sabun hingga bersih,
Segera mandi setelah sampai di rumah dan ganti pakaian kerja dengan pakaian sehari-hari. Cuci pakaian kerja terpisah dari cucian lainnya. Yang keempat, keselamatan orang lain dan hewan peliharaan. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah jangan menyemprot bila angin bertiup kencang, karena drift pestisida dapat diterbangkan angin ke tempat lain yang mungkin mengenai orang lain atau hewan peliharaan yang kebetulan berada di dekat tempat pestisida diaplikasi. Kumpulkan bekas kemasan pestisida, pengaduk, dan sebagainya yang sudah terkontaminasi pestisida sebelum meninggalkan tempat kerja. Buang, bakar, atau musnahkan wadah atau kemasan pestisida menurut aturan yang ditentukan agar tidak digunakan untuk hal yang lain. Yang berikut adalah tanda dan gejala keracunan pestisida. Tanda dan gejala keracunan pestisida dapat dikelompokkan ke dalam 6 kelompok senyawa kimia penyusunnya, yaitu: yang pertama, golongan klorhidrokarbon. Tanda dan keracunannya: sakit kepala, pusing, mual, muntah-muntah, diare, badan lemah, gugup, gemetar, kejang-kejang, dan kesadaran hilang. Mekanismenya mempengaruhi sistem syaraf pusat, tetapi cara kerja tidak diketahui secara jelas. Yang kedua, golongan organofosfat. Tanda dan keracunannya: timbulnya gerakan-gerakan otot tertentu, pupil atau celah iris mata menyempit, menyebabkan penglihatan kabur, mata berair, mulut berbusa dan berair liur banyak, sakit kepala, pusing, keringat banyak, muntah-muntah, kejang, sakit perut, diare, sukar bernapas, otot tak dapat digerakkan atau lumpuh dan pingsan. Mekanismenya masuk ke dalam tubuh melalui kulit, mulut, saluran pencernaan, dan pernapasan. Yang ketiga, golongan karbamat. Tanda dan keracunannya sama seperti dari golongan organofosfat. Mekanismenya sama seperti golongan organofosfat, tetapi enzim kolinesterase lebih singkat karena karbamat cepat terurai di dalam air. Yang keempat, golongan dipridyl. Tanda dan keracunannya: keracunan baru terjadi setelah 24-72 jam dan bersifat ringan, sakit perut, mual, muntah, dan diare. Setelah 48-72 jam, terjadi kerusakan ginjal seperti albunaria, proteinura, hematuria, dan peningkatan kreatin lever. Kemudian, 72 jam sampai 14 hari, timbul kerusakan paru-paru. Mekanismenya, karena terbentuk ikatan yang merusak jaringan epitel kulit, kuku, saluran pernapasan, dan pencernaan, serta menyebabkan keradangan. Yang kelima, golongan arsen. Tanda dan keracunannya: nyeri perut, muntah dan diare, sakit kepala, pusing, dan banyak mengeluarkan ludah. Mekanismenya, keracunan pestisida karena arsen biasanya melalui kulit, mulut, dan saluran pernapasan. Yang keenam, golongan antikoagulan. Tanda dan keracunannya: nyeri punggung, nyeri lambung dan usus, muntah-muntah, dan pendarahan pada hidung dan gusi. Timbul bintik-bintik merah pada kulit, air seni dan tinja, timbul lebam pada suku, lutut, dan pantat, serta merusak ginjal. Mekanismenya bekerja menghambat pembekuan darah dan merusak jaringan pembuluh darah. Akibatnya, terjadi perdarahan di bagian dalam tubuh. Yang berikut, pertolongan terhadap keracunan. Tindakan yang perlu dilakukan terhadap keracunan pestisida adalah tindakan pertolongan pertama. Tindakan ini sangat penting diketahui dan dilakukan karena biasanya penggunaan pestisida atau aplikasi di lapangan jauh dari para medis. Pertolongan darurat atau pertama yang diperlu dilakukan sebelum dibawa ke dokter. Beberapa tindakan pertolongan pertama yang perlu dilakukan terhadap penderita yang keracunan pestisida. Yang pertama, pestisida tertelan. Bila terjadi peristiwa tertelan, maka tindakan yang harus diambil adalah: yang pertama, cari informasi dari yang bersangkutan tentang pestisida apa yang tertelan. Bila tertelan adalah produk yang sangat toksik, maka harus segera dilakukan pemuntahan. Sesudah pemuntahan berhasil dilakukan, berikan karbon aktif yang khusus untuk penderita keracunan. Bawa segera penderita keracunan pestisida tersebut ke dokter atau ke puskesmas. Yang kedua, kontaminasi pestisida pada kulit.
Tindakan darurat bila kulit terkontaminasi pestisida adalah buka pakaian kerja yang terkontaminasi dan segera mandi dengan air dan sabun sebanyak mungkin. Keringkan tubuh dengan handuk yang kering dan bersih. Bila tubuh terkontaminasi sangat luas oleh produk yang sangat berbahaya, usahakan segera mendapat pertolongan pertama dari dokter. Pakaian kerja yang terkontaminasi berat harus dibakar karena sulit untuk dibersihkan dengan tuntas. Cucilah bagian yang terkena pestisida dengan sabun sampai bersih. Bagian yang luka tutuplah dengan kapas steril atau kasa steril. Yang ketiga, apabila mata terkena pestisida. Apabila mata terkena pestisida pada saat mencampur atau pada saat menyemprot, cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka mata dan cuci mata segera dengan air bersih yang mengalir selama kurang lebih 15 menit. Jangan gunakan berwatu atau obat tetes mata lainnya. Tutup mata dengan kain atau kain kasa yang bersih. Bila dengan cara tersebut dirasa masih sakit, maka segeralah berobat ke dokter. Yang keempat, pestisida terhisap lewat pernapasan. Tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pergilah menjauhi tempat kerja dan tidurkan di tempat yang berudara bersih dan segar. Yang kedua, kendorkan pakaian untuk memudahkan pernapasan. Bila keadaan gawat, penderita harus segera dibawa ke dokter atau puskesmas.